Ini kisah tentang sebuah tempat yang terlihat biasa saja, namun terdapat sejarah luar biasa di baliknya. Terletak di Jalan Pahlawan nomor 25 Pasuruan, Jawa Timur, terdapat sebuah gedung yang bernama Gedung P3GI. Mungkin banyak dari kalian yang masih belum mengetahui tentang gedung ini. Apa sih gedung P3GI itu? Pabrik gula ta? Sesuai kepanjangannya, P3GI yaitu Pusat Penelitian Perkebunan Gula Indonesia. Jadi, di sini adalah tempat untuk meneliti, bukan menghasilkan gula. Dan P3GI adalah satu-satunya lembaga yang khusus meneliti gula dan pemanis se-Indonesia. Setelah mendengar fakta ini, muncul pertanyaan di pikiran saya. Loh, kok iso Pusat Penelitian Gula Indonesia ono di Pasuruan? Untuk menjawab pertanyaan itu, kita harus mengetahui cerita sejarah gedung ini. Dulu, pada tahun 1870-an, gula menjadi primadona di pasar internasional. Oleh karena itu, pemerintah Hindia Belanda berkeinginan untuk meningkatkan produksi gula di Pulau Jawa. Namun kenyataannya berbanding terbalik. Pada tahun 1883 sampai 84 terjadi krisis perdagangan gula di Pulau Jawa. Penyebab utamanya ada dua, yaitu persaingan hebat dengan gula bit dari luar negeri dan wabah penyakit sereh yang menyerang seluruh perkebunan tebu di Pulau Jawa. Untuk mengatasinya, pemerintahan Hindia Belanda mendirikan 3 lembaga penelitian gula di Pulau Jawa. Yang pertama terletak di Semarang, yang kedua berada di Kagok, Jawa Barat, dan yang terakhir ada di Pasuruan. Namun, pada akhirnya kedua lembaga sebelumnya ditutup dan semua penelitian dipusatkan di kota Pasuruan, tepatnya di P3GI atau yang biasa disebut POJ Pasuruan. Dan disinilah solusi dari krisis gula yang melanda Pulau Jawa dan dunia terjawab. Secara fenomenal, POJ Pasuruan telah menemukan varietas tebu unggulan yang dijuluki Wonderkind of Java. Varietas tebu baru ini tahan terhadap penyakit sereh dan memiliki produktivitas yang lebih tinggi daripada varietas tebu komersial lainnya. Hal ini membuat lembaga riset gula Pasuruan menjadi terkenal di seluruh dunia. Hasil penelitiannya banyak digunakan di lembaga-lembaga riset dunia untuk menghasilkan varietas tebu yang baru. Dapat diartikan POJ Pasuruan wis go internasional. Setelah mendengar cerita sejarah tadi, saya jadi penasaran ada apa aja di dalam gedung P3GI. Karena saya ingin melihat bangunan-bangunan peninggalan Belanda yang sudah berdiri sejak pertama kali gedung P3GI dibangun. Akhirnya saya bisa menghilangkan rasa penasaran saya, karena pada tanggal 5 Agustus kemarin saya dan teman saya berkesempatan untuk mengunjungi dan mengambil gambar di dalam gedung P3GI. Dan kali ini saya akan menceritakan beberapa bangunan yang berkesan buat saya pribadi. Bangunan yang pertama kali saya kunjungi adalah POJ House. Sejak zaman Belanda dulu, bangunan ini adalah tempat tinggal atau rumah dinas bagi para direktur P3GI. Saya sangat kagum saat pertama kali masuk ke sini, karena bangunan ini masih mempertahankan sebagian besar bentuk aslinya. Saya seperti kembali ke masa lalu saat melihat desain arsitektur ruangan pada bangunan ini. Setelah saya mengunjungi POJ House, saya mengunjungi perpustakaan yang ada di P3GI. Memang, perpustakaan ini adalah bangunan baru, tapi yang menjadi daya tarik perpustakaan ini adalah bentuk ruangannya yang unik. Perpustakaan ini berada di bawah permukaan tanah dan terdiri dari 2 lantai. Atap perpustakaan ini berbentuk seperti bintang dan terbuat dari aspal. Di perpustakaan ini banyak terdapat buku-buku lama berbahasa Belanda yang masih tersusun rapi. Dan info tambahan, perpustakaan ini dibuka untuk umum. Jika kalian mendapatkan izin, kalian bisa datang dan membaca buku yang ada di perpustakaan ini. Tapi, kalian tidak bisa meminjam dan membawa pulang buku yang ada di perpustakaan ini. Bangunan berikutnya yang saya kunjungi adalah Gedung L2 atau Laboratorium Analisa Tanah. Fungsi dari bangunan ini masih sama sejak pertama kali didirikan, yaitu tempat untuk menganalisa tanah. Ciri khas dari bangunan ini adalah adanya balkon di bagian atas laboratorium. Fungsi dari balkon ini adalah untuk menyimpan sampel-sampel dan dokumen hasil penelitian laboratorium. Dengan disimpannya di sini, dapat mengantisipasi kerusakan dokumen akibat bencana banjir yang dahulu kerap terjadi di Pasuruan. Oke, kita beralih ke tempat selanjutnya, yaitu Gedung L0 atau galeri.
Gedung ini dulunya berfungsi sebagai gedung administratif, tapi sekarang sudah beralih fungsi menjadi galeri atau tempat display. Gedung ini adalah spot foto wajib bagi para pengunjung, karena gedung ini masih mempertahankan sebagian besar bentuk aslinya sejak pertama dibangun pada tahun 1902. Salah satu yang menarik di dalam gedung ini ialah adanya patung J.D. Kobus. Beliau adalah Direktur P3GI periode tahun 1897 sampai 1910. Sudah puas foto-fotoan, sekarang saatnya membahas gedung yang terkenal sebagai landmark Kota Pasuruan. Di gedung ini terdapat foto-foto mantan Direktur P3GI, mulai dari Direktur pertama sampai Direktur terakhir P3GI. Selain gedung-gedung yang saya jelaskan tadi, juga ada beberapa gedung yang tak kalah menarik, seperti gedung B atau eksperimen plant yang di dalamnya terdapat pabrik gula dengan skala mini. Kemudian gedung N5 atau engineering pertanian yang sejak dibangun fungsinya masih sama, yaitu sebagai laboratorium engineering, tempat bagi teknisi handal P3GI bekerja. Oke, mungkin sampai sini penjelasan tentang P3GI. Saya benar-benar tidak menyangka tempat yang sering saya lewati dan saya anggap biasa saja ternyata memiliki sejarah luar biasa di baliknya. Dapat berkunjung ke sini merupakan salah satu pengalaman yang tak terlupakan. Saya jadi sadar, kisah sejarah seperti ini adalah hal yang sangat berharga. Oleh karena itu, kita sebagai generasi muda harus melestarikannya agar terus dikenang dan tidak terlupakan selamanya. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang berpartisipasi dalam event ini. Saya Ladan mewakili tim, terima kasih telah melihat video kami.